Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Aneka, berjumpa kembali bersama saya Nita dalam sesi Pintar Podcast Interaktif. Baik sahabat, untuk saat ini kita akan membahas mengenai meningkatkan kesadaran PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah ditinjau dari segi anekanya. Apa itu aneka? Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada nasionalisme, yang ketiga ada etika publik, yang keempat ada komitmen mutu, dan yang kelima ada anti korupsi. Nah baik, untuk saat ini bersama saya sudah ada 4 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Wasis, yang kedua ada Bapak Iben Jani, yang ketiga ada Bapak Wahyu, dan yang terakhir, yang keempat ada Bapak Waluyo. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya baik sahabat, kalian sudah tidak sabar? Kalian sudah penasaran? Ya, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Ya baik sahabat, langsung saja kita mulai dari narasumber yang pertama, yaitu ada Bapak Wasis. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai rencana peningkatan kesadaran PHBS di lingkungan sekolah di masa pandemik ini? Baik, terima kasih Ibu Yunita atas waktu yang telah diberikan mengenai rencana peningkatan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah pada masa era pandemi ini sangatlah penting dan juga bermanfaat. Menurut saya, langkah awal untuk membuat suatu program yang pertama adalah perencanaan dari program tersebut. Selain itu, kita juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak instansi terkait mengenai isu tersebut. Contohnya adalah puskesmas, di sini kan untuk wewenang kesehatan. Penerapan perencanaan ini sesuai dengan nilai-nilai aneka. Yang pertama yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Untuk yang pertama, akuntabilitas adalah mampu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga pihak terkait mengenai isu atau masalah yang akan kita angkat. Yang kedua, nasionalisme adalah mau mendengarkan pendapat dan juga saran dari para stakeholder yang ada. Yang ketiga, ada etika publik, adalah berkomunikasi dengan baik dan juga santun. Yang keempat, nilai komitmen mutu. Di sini mengandung memiliki kemampuan bagaimana seorang tersebut memecahkan isu atau masalah yang ada. Yang terakhir, anti korupsi, yaitu peduli pada permasalahan yang ada di instansi tersebut. Nah itu dia sahabat, pendapat dari Bapak Wasis mengenai rencana peningkatan kesadaran PHBS di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Iben Jani. Nah, kalau menurut Bapak nih, setelah ada pemaparan dari Bapak Wasis tadi, langkah apa yang Bapak tempuh untuk meningkatkan kesadaran PHBS di lingkungan sekolah? Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Langkah berikutnya adalah seperti apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Wasis tadi, bahwa dalam meningkatkan upaya kesadaran kesehatan bagi peserta didik, yaitu dengan cara sosialisasi, kemudian pemberian edukasi manfaat kesehatan melalui channel YouTube sekolah, maupun pemberian penugasan mandiri kepada peserta didik. Tentu saja penerapan ini sesuai dengan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, akuntabilitas ini yaitu bertanggung jawab pada apa yang sudah direncanakan dari awal. Kemudian yang nasionalisme adalah mampu mengimplementasikan rasa nasionalisme dengan cara edukasi hidup sehat. Dalam hal ini adalah di lingkungan sekolah. Kemudian etika publik yaitu mampu menyampaikan informasi, kemudian program secara santun dan baik. Kemudian yang keempat adalah komitmen mutu, yaitu memiliki kemampuan mengedukasi pentingnya hidup sehat.
Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi, yaitu jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya kira hal itu sangat penting sekali dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik maupun warga sekolah agar meningkat kesadaran PHBS-nya. Ya, baik sahabat, itu dia penjelasan dari Bapak Iben Jani. Pelaksanaannya sangat jelas sekali ya. Selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Wahyu. Nah, menurut Bapak Wahyu nih, setelah adanya penerapan dari narasumber 1 dan 2 tadi, langkah apa yang Bapak Wahyu tempuh untuk peningkatan kesadaran PHBS? Silahkan Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi sudah dipaparkan oleh narasumber 1 dan narasumber 2 tentang perencanaan dan pelaksanaan program. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi program. Evaluasi ini sangat penting demi mengukur keberhasilan program yang telah dibuat. Penerapan ini sesuai dengan nilai-nilai aneka seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai aneka tersebut, yang pertama akuntabilitas, mampu mengukur keberhasilan pencapaian kinerja. Nasionalisme berperan aktif dalam upaya membentuk generasi yang sehat. Kita sebagai warga negara harus mempunyai badan yang sehat. Badan yang sehat itu termasuk bela negara. Selanjutnya, etika publik, mampu bekerja sama dalam satu tim. Kita pastinya dalam suatu kegiatan, suatu program perlu dengan kerjasama. Yang selanjutnya ada komitmen mutu, memiliki inovasi dan ide dalam upaya mengenalkan PHBS. Kita perlu banyak inovasi-inovasi baru agar PHBS tersebut tercapai dan dilaksanakan oleh peserta didik. Selanjutnya anti korupsi, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita dalam melakukan suatu program harus melakukan hal yang bertanggung jawab serta jujur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya sahabat, bagus sekali ya penjelasan dari Bapak Wahyu. Setelah adanya perencanaan dan pelaksanaan, di sini Bapak Wahyu evaluasi ya pendapatnya. Ya baik, lanjut saja ke narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Waluyo. Nah Bapak Waluyo, bagaimana nih menurut Bapak setelah adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi? Nah setelah evaluasi ini apa Pak? Langkah apa yang Bapak tempuh? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut pendapat saya mengenai langkah setelah evaluasi, yaitu langkah perbaikan atau tindak lanjut, di mana langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi atau hasil dari evaluasi apakah ada yang masih belum berjalan dengan baik, maka dilakukan langkah perbaikan sehingga program yang akan dilakukan ke depannya itu bisa berjalan dengan lebih baik daripada program yang dilakukan saat ini. Penetapan ini sesuai dengan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan nilai anti korupsi. Nah, kita bahas satu persatu dari nilai aneka tersebut. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu mampu mengukur keberhasilan pencapaian kinerja. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme, yaitu berperan aktif dalam upaya membentuk generasi yang sehat. Yang ketiga, nilai etika publik, yaitu
mampu bekerja sama dengan orang lain atau mampu bekerja secara tim atau kelompok. Yang keempat adalah komitmen mutu, yaitu memiliki inovasi atau ide dalam upaya mengenalkan PHBS kepada peserta didik atau di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah nilai anti korupsi, yaitu jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, hal tersebut bertujuan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses ke depannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu sebelumnya saya kembalikan ke Bu Yunita. Silakan. Ya baik, terima kasih Bapak sudah berkenan memberikan pendapatnya. Itu dia pendapat dari keempat narasumber kita mengenai penerapan nilai-nilai aneka dalam upaya peningkatan kesadaran PHBS di lingkungan sekolah. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Dan sebelum Nita akhiri, ada satu pantun untuk kalian. Sungguh sedih makan alpukat. Alpukat mentah tak ada rasa. Terima kasih para sahabat. Kita hebat, kita luar biasa. Semangat 45, semangat Indonesia. Nita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Pintar selanjutnya. Bye-bye.